Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alwan Lafial. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai Geographic Information System atau biasa disebut GIS. Geographic Information System atau bisa disebut GIS. Sistem informasi geografis adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nama lain dari sistem informasi geografis yaitu sistem informasi keruangan, sistem analisa data keruangan, dan sistem informasi sumber daya alam. Selain itu, sistem informasi geografis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola data geografis dengan mengandalkan komputer. Selanjutnya, pengolahan dan penyimpanan data pada sistem informasi geografis memanfaatkan komponen komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Bahan informasi geografis berupa data geografis, sedangkan pengelolanya adalah sumber daya manusia. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, sistem informasi geografis memanfaatkan komputer yang dapat menyimpan, mengelola, memproses, serta menganalisis data geografis dan non-geografis. Selain itu, sistem informasi geografis digunakan untuk menyediakan informasi dan grafis secara terpadu. Informasi yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Di sini ada sejarah Geographic Information System atau GIS. Pada tahun 35.000 tahun yang lalu, di dinding Gua Lascaux, Prancis, para pemburu Cro-Magnon menggambarkan hewan mangsa mereka, dan juga garis yang dipercaya sebagai rute migrasi hewan-hewan tersebut. Catatan awal ini sejalan dengan dua elemen struktur pada sistem informasi geografis modern sekarang ini. Arsip grafis yang terhubung ke database atribut. Pada tahun 1700-an, teknik survei modern untuk pemetaan topografis diterapkan, termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk keilmuan atau data sensus. Pada awal abad ke-20 memperlihatkan pengembangan litografi foto, di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan atau layer. Perkembangan perangkat keras komputer yang dipacu oleh penelitian senjata nuklir membawa aplikasi pemetaan menjadi multifungsi pada awal tahun 1960-an. Di Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak Pelita kedua, ketika LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Jenjang pendidikan SMU atau Senior High School melalui kurikulum pendidikan geografi atau SIG dan penginderaan jauh telah diperkenalkan sejak dini. Universitas di Indonesia yang membuka program diploma SIG ini adalah D3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1999. Sedangkan jenjang S1 dan S2 telah ada sejak 1991 dalam jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pendekatan pengajaran pada analisis spesial sebagai ciri geografi, misalnya tidak sekedar mengoperasikan software namun mampu menganalisis dan menjawab persoalan keuangan. Sejauh ini SIG sudah dikembangkan hampir di semua universitas di Indonesia melalui laboratorium, kelompok studi atau diskus maupun mata pelajaran. Di sini ada dua konsep GIS. Yang pertama, data geografis. Data geografis merupakan data yang berkaitan dengan informasi spasial.
jenis data geografis yaitu koordinat dan lokasi. Data geografis berkaitan dengan aspek ruang dan semua fenomena yang terdapat di bumi. Yang kedua, informasi geografis. Informasi geografis merupakan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang posisi dari tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Selanjutnya, bentuk. Di sini ada dua tipe. Yang pertama, sistem informasi geografis secara konvensional. Sistem informasi geografis disajikan secara konvensional melalui peta yang dibuat oleh geograf. Penyajian peta dilakukan dengan cara kompilasi atau tumpang susun peta-peta yang berisi informasi yang diperlukan. Peta dijadikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain. Yang kedua, sistem informasi geografis komputerisasi. Sistem informasi geografis dalam komputer disajikan dalam bentuk data digital, peta, dan tabel. Penyajian ini merupakan hasil dari pengolahan digital dengan mempergunakan perangkat pengolah data geografi. Selanjutnya, komponen GIS atau Geographic Information System ini terdiri dari 5. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam sistem informasi geografis yaitu prosesor, kapasitas memori, dan ruang penyimpanan data. Yang kedua, perangkat lunak. Fungsi ini terbagi menjadi fungsi analisa, manajemen basis data spasial, dan fungsi penyajian data. Yang ketiga, data. Data atribut atau data non-spasial adalah jenis data yang mempresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Yang keempat, pengguna. Pengelolaan analisa yang komunikatif sepenuhnya dilakukan oleh pengguna. Pada sistem informasi geografi, pengguna dibedakan menjadi pelaku analisa dan pengguna informasi. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahannya. Selanjutnya, ruang lingkup Geography Information System. Dari 5. Yang pertama, input data, manipulasi data, manajemen data, query dan analisis, dan visualisasi. Yang pertama, input data. Proses input data digunakan untuk menginputkan data spasial dan data non-spasial. Data spasial biasanya berupa peta analog. Untuk SIG harus menggunakan peta digital, sehingga peta analog tersebut harus dikonversi ke dalam bentuk peta digital dengan menggunakan alat digitizer. Yang kedua, manipulasi data. Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. Oleh karena itu, SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial maupun non-spasial. Selanjutnya, manajemen data. Setelah data spasial dimasukkan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data non-spasial. Pengolahan data non-spasial meliputi penggunaan DBMS untuk menyimpan data yang memiliki ukuran besar. Selanjutnya, query dan analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Secara fundamental, SIG dapat melakukan dua jenis analisis. Yang pertama, analisis proximity, merupakan analisis geografi yang berbasis pada jarak antar layer. Yang kedua, overlay, merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Selanjutnya, visualisasi. Untuk beberapa tipe operasi geografis, hasil akhir terbaik diwujudkan dalam peta atau grafik. Selanjutnya, manfaat Geographic Information System atau GIS. Yang pertama, memudahkan peneliti atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi geografis untuk melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Yang kedua, GIS mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital, bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Yang ketiga, GIS juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, pemanfaatan GIS dalam kehidupan sehari-hari. GIS merupakan suatu alat bantu dalam menganalisa gejala biosfer. GIS menjadi satu disiplin ilmu yang berkembang pada perkembangan pesat saat ini di tengah pesatnya teknologi pemetaan.
GIS menjadi dasar bagi para pembuat keputusan untuk membuat sebuah kebijakan yang berhubungan dengan perencanaan tata keuangan suatu wilayah. Pemanfaat GIS dalam kehidupan sehari. Yang pertama, manajemen tata guna lahan atau ruangan. Yang kedua, untuk pengawasan daerah bencana. Yang ketiga, inventarisasi sumber daya alam. Yang keempat, bagi perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama, manajemen tata guna lahan atau ruangan. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Selanjutnya, inventarisasi sumber daya alam. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, kawasan hutan yang masih baik dan hutan rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, pemanfaatan perubahan penggunaan lahan, dan rehabilitasi dan konservasi lahan. Selanjutnya, untuk pengawasan daerah bencana. Kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam, misalnya memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. Selanjutnya, bagi perencanaan wilayah dan kota. Untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisis daerah rawan bencana. Untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan permukiman, penataan sistem, dan status pertahanan. Selanjutnya, kesimpulan. Geographic Information System atau GIS itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengelola input, manajemen, proses, dan output data spasial atau data yang bereferensi geografis. Sistem ini menyajikan data spasial dan atribut sarana dan prasarana di kota Gorontalo secara cepat dan akurat. Input data yang diperlukan dalam perencanaan sistem ini meliputi data spasial dan data atribut. Data spasial disiapkan dalam format layer-layer AGRIS, sedangkan data atribut dibuat dalam bentuk basis data, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode SQL dan Quantum GIS, kemudian ditampilkan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.